refleksi saya tentang kematian kecil. Kita sebenarnya mengalami kematian kecil itu setiap hari. Kematian kecil itu dilihat dari konteks perjalanan hidup kita. Perjalanan batin itu adalah jalan menuju jati diri kita sesungguhnya. Jadi kematian kecil itu dalam konteks jalan menuju jati diri kita yang sesungguhnya, dan kematian itu adalah melepaskan identitas-identitas di dunia ini yang lama-lama tidak ada lagi, lama-lama tidak penting. Nah, tandanya gimana? Tandanya yang sering terjadi adalah ketika kita mengalami kegagalan. Itu tandanya. Ketika kita mengalami kehilangan. Dan ketika kita mengalami hambar, kosong, hampa, kering, itu ada sesuatu identitas yang sebenarnya perlu dilepas. Tapi kita sudah melekat begitu dalam itu. Dan kejadiannya biasanya terjadi kalau sedang kegagalan, misalnya gagal masuk universitas atau gagal melamar pekerjaan atau mengalami gagal relasi, mengalami tidak punya pekerjaan lagi, pensiun, tidak punya gaji, biasanya merasa punya power ya, ketika punya gaji sekarang sudah tidak punya, atau dalam hidup sehari-hari gajinya makin kecil, itu seperti ada sesuatu yang hilang. Lalu atau mengalami sakit, jatuh sakit, itu juga tanda-tanda bahwa kita sedang melepas identitas-identitas yang diajak untuk memasuki kematian kecil, atau mengalami persahabatan yang nggak bisa diteruskan, udah nggak bisa, atau mengalami perceraian. Kadang orang mulai terjadi di umur 30-an, di umur 40-an, 50-an, 60-an, atau mengalami tiba-tiba anaknya meninggal. Itu lebih sedih ya, anak meninggal, atau mengalami suami atau istri atau orang tua meninggal, atau mengalami kehilangan jabatan, atau mengalami ketika anak-anaknya tiba-tiba hamil di luar nikah, anaknya terlibat narkoba dan dipenjara, mengalami ternyata anaknya atau suaminya atau istrinya gay, homo atau lesbian. Itu kan shock ya, itu kita jadi shock, kaget, takut, cemas. Yang silakan yang resonate, yang merasa terkena adalah misalnya mengalami sakit, tiba-tiba yang biasanya kuat, lalu tiba-tiba saya pernah mengalami itu juga, lumpuh gitu, yang nggak bisa jalan. Seperti itu, satu identitas yang kita pegang, kita alami, kita biasa di situ, tiba-tiba tidak ada. Itu sebenarnya kita lagi diundang untuk mengalami kematian kecil. Memang tanda-tandanya rasanya kosong, hampa, bingung, takut, hambar, sakit hati, kecewa, marah, hidup ini sepertinya tidak ada gunanya, terus hancur lebur, kayaknya sepertinya kiamat. Itu tanda-tanda yang sebenarnya bagus gitu. Maaf ya, bukan berarti tidak punya peri kemanusiaan atau tidak empati, tapi sebenarnya dari konteks kesadaran, konteks meditasi, konteks spiritualitas, itu tanda bahwa kita dipanggil untuk melepas identitas-identitas dunia yang sudah tidak perlu lagi dipakai. Itu tandanya. Nanti silakan kalau ingin bertanya boleh. Lalu itu rasanya seperti itu, bingung. Kebanyakan orang tidak berdaya, tidak punya harapan, mau kemana, terus nggak punya tujuan. Itu tanda sebenarnya kalau ngerasa tujuan hidup saya apa sih sebenarnya, itu tanda sebenarnya dari sisi hidup itu kan seperti dua koin ya, dua sisi, ada angka, ada gambar. Itu kelihatannya kok saya seperti nggak punya tujuan, lalu gimana, tapi di balik itu sebenarnya ada pemurnian untuk melihat tujuan hidup saya apa. Tujuan hidup dari level emosi, dari level spiritual. Jadi
kita perlu melihat dari berbagai angle, dari berbagai sudut, agar kita tidak terjatuh, terperosok pada keterpurukan, ketidakberdayaan. Boleh, itu bagus tanda, tapi perlu dilihat dari konteks yang lain, konteks spiritual, konteks perjalanan emosi, kedewasaan emosi. Disadari bahwa ketika mengalami itu dan kita kaget, shock, bingung, marah, takut, kecewa, sedih, pahit, itu sebenarnya disadari adalah dari konteks spiritual, kita telah mengalami pengkondisian dunia. Pengkondisian dunia. Yang kata masyarakat, kalau bagus itu kalau sukses, bagus itu kalau nggak pernah gagal. Anak yang baik itu kalau selalu nurut, suka menolong. Kalau nggak menolong itu bukan anak yang baik atau bukan suster yang baik. Selalu murah hati, lalu sampai nggak bisa mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri, artinya bukan suster yang baik atau bukan ibu yang baik, bukan anak yang baik. Itu kan itu pengkondisian dunia. Pengkondisian dunia sebenarnya egois ya, memenuhi egoisnya orang-orang gitu ya. Itu. Jadi sadarilah ketika mengalami itu kita sebenarnya dikondisikan dunia dan kita disconnect dengan diri kita sendiri, disconnect dengan sumber hidup kita, artinya kita jauh dari kerajaan Allah kalau dari segi spiritual. Itu sebenarnya. Ya. Kalau mengalami perasaan-perasaan yang tidak nyaman, artinya kita disconnect. Artinya kita terlalu mengidentifikasi hal-hal duniawi sehingga kita sangat lekat dan tanpa sadar disconnect. Itu. Nah, dari kacamata spiritualitas ini kematian, kehilangan identitas ini adalah pelepasan. Ada orang saya dapat cerita itu yang bimbingan dengan saya ditipu miliaran. Wah, sampai sakit-sakitan, dioperasi ke dokter, rumah sakit, tapi dokternya nggak nemuin penyakitnya. Karena ditipu miliaran dan jatuh miskin. Marah berbulan-bulan. Saking identitasnya adalah saya udah kerja keras, ngumpulin duit, terus dibohongin, ditipu gitu. Kok bisa ya Tuhan gitu, marah. Saya udah berbuat baik gitu. Konsepnya kalau saya berbuat baik pasti selalu baik. Ya nggak bisa lah. Itu ada konsep-konsep yang kita perlu sadar bahwa dunia ini ya keras. Dunia ini ada kekerasan. Lalu bagaimana ketika mengalami kekerasan, itu yang paling penting. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain mau berbuat baik atau tidak baik, kita tidak bisa mengontrol. Tapi kita udah punya konsep yang kalau saya berdoa terus, kalau saya taat sama Tuhan, kalau saya jadi anak baik, kalau saya suka menolong, pasti tidak akan mengalami kegagalan, tidak mengalami ditipu, tidak mengalami dihianati. Hati-hati, konsep seperti itu perlu dibuang. Nah, ketika mengalami itu, tanda bagus kita belajar untuk melepas hal-hal yang dunia. Kalau kita bisa melepas, itu adalah powerful. Kalau melepas adalah tindakan cinta. Tindakan connect dengan diri sendiri. Kalau berani melepas. Jadi berpasrah. Jadi ketika mengalami seperti ini teman-teman, berpasrah. Nerima. Jadi yang akhirnya seorang ibu yang sharing ya, uangnya hilang miliaran itu, akhirnya dia akhirnya udah nerima kenyataan dia ditipu, udah, memang berat ya. Atau menerima kenyataan tiba-tiba suaminya bilang saya mau cerai ya, saya kembali ke orang yang saya cintai dulu waktu SD atau waktu SMP. Aduh ya. Itu tidak mudah memang. Tapi atau menerima kenyataan seperti saya ketika saya mengurusi ibu saya seminggu, menerima kenyataan ibu saya sudah mulai lupa, sudah rapuh, tidak bisa jalan, saya mandikan, saya bawa ke tempat tidur gitu ya, rapuh.
Duh, nanti saya begini nih. Aduh, wah, saya bisa bergantung. Terus sudah, udah pendengarannya gitu kan. Duh, ini saya begini nih. Saya siap nggak? Saya siap nggak nanti pendengaran saya berkurang? Kan kita nggak selamanya kuat kan? Nanti nggak selama matanya jernih, nggak selamanya kita badannya kuat. Apalagi kalau gaya hidup sehebat saya udah hebat, merasa hebat, gaya hidup saya udah bagus. Kayak November lalu saya lumpuh, nggak bisa jalan. Wah, di luar kontrol saya kan. Aduh, gila ya. Wow. We never know. Siapa yang tahu di besok itu ada apa? Anggaplah besok hari kematian kita. Jadi anggaplah setiap hari itu hari baru. Sehingga kita bagaimana memurnikan tujuannya apa? Jadi saya siap nggak ya? Lalu ibu saya bilang, Mama sudah siap untuk meninggal. Aku siap nggak sebagai anak? Sudah nanti tidak punya peran sebagai anak lagi karena nggak ada orang tua kan? Bapak saya udah meninggal. Apakah saya siap? Kalau seketika ibu saya meninggal, saya pulang ke Jakarta mengunjungin siapa ya? Nggak ada ibu lagi gitu kan? Rumah yang biasa saya dibesarkan sudah nggak ada ibu, nggak ada bapak. Siap nggak? Jadi sebenarnya sekarang kalau setiap hari kita ketika peka akan perasaan-perasaan itu bagus. Sayangnya tuh banyak orang karena pekerjaan, perasaan-perasaan yang muncul atau pikiran-pikiran yang muncul yang menggelisahkan itu tidak diperhatikan. Lalu muncul pikiran, Allah gitu aja dipikirin Allah, itu malah diikuti. Lalu dikuburlah perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu, cepat atau lambat akan datang lagi. Jadi baik kalau teman-teman jujur dengan perasaan. Perasaan adalah, di balik perasaan ada informasi penting yang sebenarnya membuat kita connect sama diri sendiri. Itu. Jadi penting kita berpasrah, lalu caranya berpasrah adalah journaling. Nulis. Udahlah, saya mau denger deh. Berpasrah itu mendengarkan apa sih yang ada di dalam diri saya. Udahlah, terima. Itu kan pikiran rasionalnya apa boleh, wah banyak. Itu hati-hati. Pikiran rasional itu kadang jadinya seringnya malah mengontrol kita. Tetapi sesungguhnya kita adalah kesadaran. Nanti teman-teman kalau sering bermeditasi akan tahu ini mana yang energi pikiran, mana energi kesadaran. Akan tahu. Tandanya kalau pikiran itu tapi kalau sekarang enak banget. Nanti kalau setia bermeditasi, ini nggak bisa ini hanya teori ya, hanya bisa dipraktek setiap hari. Dengan kehadiran teman-teman di sini sebenarnya membantu kita saling menguatkan bahwa kita berjalan bersama. Tuh. Jadi gitu. Berpasrah adalah pintu masuk ke jati diri kita sesungguhnya. Udah. Menerima kenyataan apa adanya. Menerima kenyataan sepenuh-penuhnya itu membuat kita nerima diri kita. Aduh, tadi saya dapat telepon gitu ya. Aduh, suster saya pusing, bingung, ini. Udah terima bahwa kamu bingung. Terus saya bilang, kelihatannya kamu bingung karena ada peran ibu, ada peran jadi diri sendiri, ada peran jadi korban gitu misalnya. Jadi dalam diri kita itu ada banyak peran yang perlu diidentifikasikan. Nah, dengan berpasrah kita menulis. Journaling itu mendengarkan, menulis. Ya apa sih? Saya di sini suara ini peran saya sebagai ibu, atau peran saya sebagai anak, atau peran saya sebagai suami, atau peran saya sebagai istri. Tulis di situ. Jadi kita mendengar. Lalu menerima kenyataan, oh ternyata aku sebagai anak aku ternyata kalau ibuku menikah. Terima kenyataan. Itu gimana ya kalau ibu saya nggak ada. Atau menerima kenyataan, oh saya pernah ada satu momen, aku udah umurnya 50-an, bisa mati nih besok. Itu terima kenyataan ya. Dulu masih umur 30, masih lama gitu. Tapi kalau udah 50-an, 60-an, 70-an, kalau mati gimana ya? Lalu Santo Ignatius membantu. Bayangin kalau di akhir kita mati, lalu orang-orang dekat kita ngomongnya apa ya?
Tuh siap-siap aja. Ada yang ngumpet-ngumpet dulu gitu atau itu. Nah, itu membantu kita ketika udahlah terima. Aku nanti sebentar lagi ya pasti mati. Jadi beranilah membayangkan kalau saya mati di peti mati itu, terus ada orang-orang dia ngomong apa ya? Apa yang kita inginkan? Nah, itu kalau untuk rahasia nih, kalau ingin tahu tujuan hidup itu adalah apa yang kita inginkan ketika kita mati, orang-orang mau mengatakan apa pada kita. Itu membantu kita untuk menemukan tujuan hidup. Kembali ya pertanyaannya, ketika bayangin kita di peti mati, lalu ada orang-orang dekat hadir, apa yang kita inginkan orang itu berkata kepada kita? Itu adalah sebenarnya tujuan hidup kita. Dan lakukan. Tuh. Lalu percaya. Bukan karena melihat makanya percaya, itu bahaya. Tapi karena percaya, maka melihat. Itu yang paling penting. Kayak teman-teman dengar saya sharing, ada percaya kan? Tapi setelah dilakukan nanti akan percaya. Percaya bahwa segala peristiwa yang ada saat ini adalah di balik itu adalah membantu kita untuk connect dengan diri sendiri, membantu kita untuk melihat mana yang sebenarnya bukan tujuan, bukan penting, itu hanya sarana. Tapi dunia bilangnya itu penting banget gitu ya. Jadi pelan-pelan membantu kita, itu hanya sarana. Udahlah, lepas deh. Udahlah, nggak penting lagi, ntar waktu mati juga nggak dibawa gitu. Udahlah, mana yang lebih penting? Ada juga kan kadang-kadang mana yang lebih penting? Menjadi benar atau menjadi baik? Kalau menjadi benar, resikonya banyak musuh. Maksud saya gini, musuh dalam arti perpecahan. Kalau menjadi benar, pasti ada yang dianggap salah. Tapi kalau menjadi baik, itu relasinya lebih merekat. Jadi ada kadang-kadang dalam hidup kita dihadap, bukan kadang-kadang, seringnya kita dihadapkan pilihan-pilihan. Nah, kalau kita semakin tahu tujuan hidup kita berpegang pada tujuan. Sehingga ketika mengalami kehilangan, ketika mengalami hampa, ketika mengalami bingung, lalu tujuan hidup saya apa sih sebenarnya? Tanya selalu. Fokus pada tujuan. Meditasi juga begitu. Meditasi membantu kita ketika ada pikiran-pikiran, belajar untuk goodbye, lalu fokus pada tujuan kita bermeditasi. Itu membantu. Jadi meditasi membantu kita melatih agar kita hidup dalam alam kesadaran. Nantinya kalau kita belajar melepas, adalah lepas. Melepas itu tidak mudah, apalagi melepas orang yang kita cintai meninggal. Itu tidak mudah. Butuh waktu, banyak cara-caranya macam-macam, banyak cara. Kalau teman-teman mengalami kehilangan, itu ya tadi menulis atau juga kalau kehilangan seseorang, saya sudah menyiapkan. Kalau saya kehilangan ibu saya, ya saya akan memberi waktu 1-2 hari dan nangis gitu. Saya disiapkan. Jadi itu penting ya. Kalau ada sesuatu yang berharga, ya udah diberi waktu untuk ya saya lepaskan. Entah itu anak, apalagi kalau anaknya sudah mau pergi. Kadang orang tua ingin anaknya di rumah. Banyak orang tua ingin anaknya di rumah, nggak boleh pergi ke tempat lain. Kasihan nanti anaknya masa depannya terbatas kapasitas untuk exploring, untuk punya pengalaman yang berbeda itu tidak diberikan karena dibatasi tinggal di rumah bisa. Jadi perlu teman-teman memberi waktu. Bila mengalami pengalaman menyakitkan, beri waktu untuk menangis, menerima kenyataan. Kalau menangisnya berjam-jam, belum selesai, ya berhari-hari, nggak apa-apa. Kalau dunia bilangnya kok cengeng banget, ya biarin aja. Kalau masih itu kebutuhan kita. Saya mengalami itu, pengalaman pindah-pindah itu juga sebagai suster pindah karena kalau ketaatan, itu akan kehilangan teman.
saya tidak akan selamanya di sini, nanti saya akan kehilangan teman-teman di sini, misalnya. Itu tidak mudah. Jadi beri waktu, jam-jam atau berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, nggak apa-apa. Setiap orang kebutuhannya berbeda-beda, nggak usah dibandingkan. Ya, jadi apa yang normal bagi kerajaan Allah seringkali dalam kerajaan dunia tidak diterima. Nggak apa-apa, kembali ke tujuan surgawi, tujuan spiritual saya apa sih? Balik lagi merenung-renung sendirian. Iya ya, kalau saya mati nanti saya pengen orang ngomong apa ya ke saya? Itu membantu. Dari ini idenya Santo Ignatius. Jadi teman-teman, kematian kecil itu bagus, belajarlah melepas. Apa yang saat ini melepas? Mungkin yang mahasiswa ke dunia kerja berat, ribut, aduh, ingat masa lalu kuliah, lalu belajarnya ya identitas mahasiswanya lepas, udah nggak ada lagi, katakan goodbye dunia mahasiswa. Kalau sudah mahasiswa lalu pekerjaan selesai pensiun, katakan dengan sesadar-sadarnya goodbye dengan dunia produktif dalam konteks duniawi. Saya masuk ke dunia yang berbeda, bukan tidak produktif, tapi produktifnya berbeda. Produktif emosi, produktif spiritual, yang bisa jadi tidak diberi waktu pada masa produktif dunia. Di setiap tahap itu ada waktunya. Itu kalau sudah selesai, lepas. Goodbye, say goodbye. Ya. Makanya jadi teman-teman yang ikut me time, besok kita ke pantai, say goodbye, buang gitu yang perlu di goodbye. Ya, itu kesempatan. Ritual itu penting. Saya sering melakukan juga. Baik, nanti kalau sudah ngelepas, seperti saya alami juga, saya akhirnya ngelepas 13 tahun di luar. Saya banyak kehilangan kesempatan-kesempatan internasional. Ya udah, waktu saya sekarang di sini. Saya lepas. Perasaannya tuh setelah itu, kalau sudah ngelepas, itu rasanya damai. Kalau dalam meditasi nanti kerasa sekali, tiba-tiba teman-teman nanti shoot gitu, ada terang juga. Nanti ngalami nanti dalam meditasi ada sinar. Kalau mengalami sinar, artinya masuk dalam pencerahan yang lebih tinggi. Itu aja. Ya udah, tapi tetap fokus pada pernapasan. Kalau teman-teman nanti latihan pernapasan, atau fokus pada panca indera, nanti saya jelaskan. Artinya naik ke pengalaman kesadaran lebih tinggi. Rasanya itu ringan. Jadi memang intinya kalau udah merasa, kalau bisa ngelepas, saya ngalami itu, tapi nggak usah diceritain sekarang. Ketika ngelepas itu rasanya kayak terbang di angkasa. Enak banget. Enak banget. Itulah kita. Diri kita itu seperti itu. Nggak lengket-lengket dengan label-label dunia. Itu. Jadi terus saya bersatu dengan Tuhan. Nanti lama-lama juga pengalamannya kalau udah connect sama diri sendiri, kesadaran lebih tinggi, itu indahnya adalah bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas, mendengar bimbingan, lalu juga Tuhan tuh kasih pencerahan, arahan, bimbingan, bagus-bagus, enak banget, mahal harganya, iya, lebih mahal daripada dunia 1 miliar nggak bisa dibayar. Paling mahal adalah rasa damai. Ketika orang menghina, ketika orang merendahkan, kita bisa bilang, emangnya gue pikirin, kayak gitu. Jadi, ya itu kan damai yang nggak bisa dibeli, hanya bisa dengan latihan rohani. Latihanlah sendiri. Baik, teman-teman. Jadi, kalau terus belajar ngelepas ya, setiap hari melepas, itu tanya, apa sih yang saya perlu lepas sekarang? Identitas apa sih yang saya perlu lepas? Ya. Hal-hal kecil. Takut, misalnya takut itu Anda lepas. Tidak takut apa? Takut gagal. Udah, nggak apa-apa, gagal. Harga diri saya tidak bergantung pada kegagalan. Misalnya gitu.
takut nanti ditinggalkan. Ya, nggak apa-apa ditinggalkan. Agar diri saya tidak bergantung pada punya teman atau uh, punya, tidak mudah memang, tapi pelan-pelan belajar melepas. Kalau sudah belajar melepas, siap-siaplah mendapat pencerahan. Kalau istilahnya kebangkitan, istilahnya nanti dapat buah yang berlimpah, lebih kreatif. Makanya banyak orang yang semakin sukses di usia 50-an, usia 60-an, usia 70-an, makin sukses, makin genuine, nggak usah makin original. Iya, betul. Ya, itu ya, teman-teman. Sedikit tidak perlu, jadi saya undang teman-teman ketika mengalami hal-hal yang rasanya tidak nyaman ini adalah sebenarnya undangan untuk melepas hal-hal yang bagi dunia penting, tetapi bagi alam kesadaran, bagi roh kita sebenarnya itu tidak penting. Lalu kita dimurnikan. Lalu kita dibantu untuk berfokus pada tujuan kita. Mau apa sih di dunia ini? Apa yang membuat hidup kita bermakna?